بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Agung Darussalam di kota Purbalingga ini, dalam acara kajian yang telah disebutkan oleh pembawa acara tadi dengan judul menjalin hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa. Para hadirin rahimakumullah, pembahasan kita tentang hal tersebut merupakan pembahasan yang sangat penting, karena ini juga menyangkut ajaran Islam dalam bermasyarakat. Ajaran Islam dan tuntunan Islam dalam hal bagaimana kita sebagai rakyat mensikapi para penguasa kita, para pemimpin kita. Sebagaimana juga sebaliknya, bagaimana para pemimpin mereka bersikap terhadap rakyatnya. Agama kita, agama Islam, adalah agama yang ajarannya lengkap, ajarannya menyeluruh. Perkara-perkara kecil dalam Islam telah diberi tuntunan padanya. Bagaimana dengan perkara-perkara besar, apalagi semacam tema kita yang menyangkut banyak masyarakat, banyak pemimpin, dan sangat terkait dengan kehidupan, keamanan yang dijalani oleh masyarakat semuanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para ulama kita telah menggambarkan bagaimana kedudukan para penguasa terhadap rakyatnya dalam beberapa penjelasan mereka yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan bacakan sebagiannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Qutaybah dalam kitabnya Uyunu al-Akhbar dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab al-Ahbar
beliau mengatakan, "Mathalul Islam was-sultan wan-nas mathalu al-fustat wal-amud wal-atnab wal-autad." Kata beliau rahimahullah, perumpamaan Islam, penguasa, dalam hal ini mungkin khalifah atau raja atau amirul mukminin, atau di masa kita presiden, sultan, atau apa saja istilahnya. Yang dimaksud adalah para penguasa muslimin di tengah masyarakat mereka. Mathalul Islam was-sultan wan-nas, perumpamaan Islam, penguasa dan masyarakat, mathalu al-fustat, seperti sebuah kemah besar, wal-amud, kemudian tiang tengahnya, wal-atnab, kemudian tali-tali yang memancangkan tenda tersebut, wal-autad, begitu pula tiang-tiang kecil yang mengikat tali-tali tersebut. Fal-fustatu al-Islam, kemah besar itu adalah Islam. Wal-amud as-sultan, tiang tengahnya adalah penguasa. Wal-atnab wal-autad, tali-tali yang menarik kemah tersebut dan tiang-tiang kecilnya adalah masyarakat. Wala yasluhu ba'duhu illa bi ba'd, dan tidaklah sebagian akan menjadi baik, menjadi kokoh kecuali dengan sebagian yang lain. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar rahimahullah. Betapa eratnya hubungan antara semua pihak, penguasa, rakyat, dan Islam. Tanpa ada kerjasama yang baik, tanpa saling menguatkan, maka ibarat kemah, dia tidak akan bisa tegak berdiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, disampaikan pula oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dalam salah satu ucapan beliau tentang para penguasa, hum yaluna min umurina khamsah, mereka para penguasa itu mengurusi urusan kita sebagai rakyat dalam 5 hal. Nah, ini tentunya inti-inti masalah yang dipegang oleh para penguasa, yang diurusi oleh mereka pada rakyat mereka. Al-Jum'ah, pertama sholat Jumat. Wal jamaah, kedua sholat jamaah. Wal Id, ketiga sholat Id. Wal Thuhur, keempat penjagaan batas wilayah muslimin dengan selain muslimin. Wal Hudud, dan penegakan hukum-hukum had. Ini 5 hal pokok yang diurus oleh para penguasa di tengah-tengah rakyatnya atau wilayahnya. Kata beliau kemudian, wallahi la yastaqimud din illa bihim, demi Allah, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan mereka.
wa in jaru wa zalamu, sekalipun mereka itu berbuat zalim. Wallahi lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Demi Allah, sungguh apa yang Allah perbaiki dengan melalui orang-orang itu, yakni para penguasa, akthar mimma yufsidun, lebih banyak daripada yang dirusak oleh mereka. Ma'anna ta'atahumallahi la ghibtah wa anna furqatahum la kufrun. Padahal tentunya ketaatan kepada mereka itu sesuatu yang diingini dan memecah, menyempal dari mereka merupakan suatu kekufuran. Demikian ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pada ucapan itu beliau menerangkan kepada kita tugas-tugas para penguasa dalam wilayahnya dan rakyatnya. Mereka mengurusi urusan sholat kita, jamaah maupun Jumat, dan lebih lagi sholatul Id. Mereka yang menetapkan, mereka yang mengatur sehingga ibadah muslimin bisa dijalani dengan baik, bisa dijalani secara bersama-sama, serempak, dan berjalan dengan aman dan tentram. Begitu pula mereka yang mengurusi tapal batas wilayah-wilayah muslimin, sehingga kaum muslimin aman dari ancaman-ancaman musuh-musuh mereka, sehingga muslimin yang di dalam batas wilayah mereka bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan tenang, menjalankan ajaran agama dengan tenang dan tentram. Kehidupan mereka juga menjadi kondusif ketika tapal batas itu dijaga dengan baik oleh mereka. Mereka juga mengurusi al-hudud, penegakan hukum-hukum had, sehingga dengan ditegakkannya hukum-hukum had, kehidupan juga semakin kondusif. Orang-orang jahat tidak berani melakukan kejahatan-kejahatan mereka. Yang mau mencuri takut karena hukum had akan ditegakkan kepadanya. Yang mau melakukan pembunuhan takut karena dia akan dikisos. Yang mau bermaksiat dengan maksiat-maksiat lain, khamr, perjudian, dan lain-lain, mereka juga menjadi takut karena akan ditegakkan hukum kepada mereka. Sehingga dengan ini, ketika hukum-hukum had ini tegak, pemerintah mengatur, maka kehidupan muslimin pun akan semakin tenang dan tentram. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wallahi la yastakimud din illa bihim. Demi Allah, agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya mereka itu. Wa in jaru wa zalamu, sekalipun mereka berbuat zalim. Namun kata beliau, apa yang rusak disebabkan oleh mereka lebih kecil daripada perbaikan-perbaikan yang disebabkan oleh mereka. Wallahi lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Demi Allah, yang Allah perbaiki melalui para penguasa itu lebih banyak daripada kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dahulu Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, kata beliau, al-imamu junnah yuqatal min waraih. Penguasa atau imam adalah junnah, tameng, perisai, yuqatal min waraih,
wa yuttaqa bihi, dilakukan peperangan di belakang mereka. Artinya merekalah sebagai pimpinan, muslimin di balik mereka, mengikuti mereka. Wa yuttaqa bihi, mereka para pemimpin dijadikan wiqayah, dijadikan pelindung bagi rakyat muslimin. Fa in amara bi taqwallah wa adal kana lahu bidzalika ajr. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia berlaku adil, maka itu menjadi pahala bagi mereka. Wa illam ya'mur wa in ya'mur bi ghairihi kana 'alaihi minhu. Tapi kalau memerintahkan dengan selainnya, maka dosanya ditanggung mereka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pula agar kita sebagai rakyat beribadah bersama para penguasa, terutama ibadah-ibadah besar yang tadi disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salatul Id, salatul Jum'ah wal Jamaah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, as-shaum yauma tasumun, puasa itu saat kalian berpuasa. Ditafsirkan oleh para ulama dalam syarah hadis bahwa artinya kaum muslimin berpuasa bersama dengan pimpinan mereka. Wal fitru yauma tuftirun, dan kita berbuka artinya menyudahi puasa, masuk ke Idul Fitri, yauma tuftirun, ketika kalian beridul fitri, yakni bersama penguasa mereka. Wal adha yauma tudahun, begitu pula Idul Adha, saat mereka dan kalian melakukan Idul Adha. Nah, dari penjelasan ulama yang ringkasnya adalah bahwa masyarakat bersama penguasa dalam menjalani ibadah-ibadah tersebut, dalam menjalani momentum-momentum syar'i tersebut, puasanya bersama dengan pemerintah, Idul Fitrinya bersama dengan pemerintah, Idul Adhanya bersama dengan pemerintah. Sungguh kalau ini betul-betul dipraktekkan, akan nampak keharmonisan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antara rakyat dengan pemerintah. Kebersamaan muslimin akan begitu terasa. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang membuat kalbu kita menjadi sedih. Bahkan terkadang sampai dalam satu keluarga tidak kompak dalam menjalankan ibadah bersama. Ini disebabkan karena adanya sebagian pihak yang tidak ibadah bersama pemerintah dalam ibadah-ibadah tadi. Dan itu tentu tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW yang baru kita baca dan disahihkan oleh para ulama rahimahumullah, hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa penguasa itu merupakan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni naungan dari Allah Azza wa Jal untuk makhluk-makhluk kita, manusia ini. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, as-sultan dhillullah fil ardi. Sultan yakni penguasa
merupakan naungan Allah di muka bumi, yakni naungan dari Allah Azza wa Jal untuk kita sebagai masyarakatnya. Faman akramahu akramahullah. Siapa yang memuliakannya, menghargainya, maka Allah akan memuliakannya. Wa man ahanahu ahanahullah. Dan siapa yang menghinakannya, Allah pun akan menghinakan dia. Nah, demikian tinggi kedudukan seorang penguasa menurut ajaran agama kita. Allah tempatkan mereka di tempat yang tinggi, di mana kita sebagai rakyat diharuskan untuk menghormati mereka. Dan manakala kita menghormati mereka, kita memuliakan mereka, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Faman akramahu akramahullah. Siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan dia. Sebaliknya, ketika kita menghinakan penguasa, Allah pun akan menghinakan kita sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Faman ahanahu ahanahullah. Siapa yang menghinakannya, Allah pun akan menghinakan orang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, seorang imam dari imam-imam Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, pernah mengatakan dalam beberapa bait syairnya, innal jama'ata hablullahi fa'tasimu minhu bi'urwatil wufqa liman dana. Sungguh al-jama'ah, siapa yang dimaksud dengan al-jama'ah? Sebelum kita lanjutkan ucapan beliau, al-jama'ah yakni penguasa muslimin bersama rakyatnya. Nah, penguasa muslimin yang muslim tentunya, ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Maka kata beliau Abdullah bin Mubarak rahimahullah, innal jama'ata hablullah. Sungguh al-jamaah itu adalah tali Allah. Fa'tasimu, maka berpeganglah kalian dengannya, bihi. Mungkin kita ingat firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah, hablullah? Para ulama memberikan beberapa penafsiran. Yang penafsiran mereka, penafsiran yang benar, tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Di antara tafsir hablullah adalah pemimpin muslim di tengah masyarakatnya. Inilah yang dikatakan oleh ulama besar Abdullah ibn Mubarak. Maka kata beliau, innal jama'ata hablullah. Sesungguhnya al-jamaah adalah tali Allah. Fa'tasimu, maka berpeganglah kalian minhu dengannya, bil urwatil wufqa liman dana, dengan tali yang kuat bagi orang yang ingin beragama. Kam yadfa'allahu bisultani mu'bilatan. Betapa banyaknya Allah Azza wa Jal menghilangkan, menyingkirkan melalui para penguasa ini, melalui sultan, mu'bilatan, kesulitan-kesulitan besar, fi dinina rahmatan minhu wa dunyana, baik kesulitan dalam agama maupun kesulitan dalam urusan dunia, rahmatan minhu, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala
kepada makhluk-makhluknya. Laulal khilafatu lam ta'man lana subulun. Kalau bukan karena adanya khilafah, adanya seorang khalifah di tengah muslimin, yakni yang dimaksud penguasa-penguasa itu, lam ta'man lana subulun. Kalau bukan karena mereka, ya tentunya setelah dari Allah Azza wa Jalla, lam ta'man lana subulun, jalan-jalan tidak akan aman, akan ada pencuri, akan ada perampok, penyamun, dan banyak hal yang mengganggu perjalanan muslimin. Wa kana ad'afuna nahban li aqwana, dan tentu orang yang lemah dari kita akan menjadi santapan bagi orang yang kuat, ya. Yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Andai tidak ada penguasa yang mengatur, yang menjaga keamanan dan seterusnya. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang bila kita pikirkan, itu kebaikan yang sangat besar. Banyak orang taunya hanya kekurangan penguasa. Ada kesalahan ini dan itu dikritik, ada kesalahan lain kritik lagi, kesalahan lagi ditampakkan lagi. Hanya itu yang ditampak-tampakkan, yang dibahas dan dijadikan alat untuk kepentingan mereka, seringkali juga kepentingan politik, ya, memprovokasi terhadap penguasa yang sedang berkuasa. Padahal kalau dipikirkan kebaikannya, seperti yang dikatakan ulama kita tadi, jauh-jauh lebih banyak. Satu saja yang disinggung oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, keamanan jalan. Andai tidak ada penguasa yang mengatur lalu lintas, yang mengatur keamanan di jalan-jalan muslimin, kita sangat terganggu. Kita mungkin tidak bisa pergi keluar kota, ketakutan. Di sana ada perampok, di sana ada pencuri, di sana ada begal, dan seterusnya. Siapa yang akan berani keluar kota kalau seperti itu? Ini baru bab keamanan jalan, sudah luar biasa. Belum lagi bab-bab yang lain, jalannya itu sendiri diperbaiki sehingga kita berjalan dengan baik. Biaya berapa? Belum lagi urusan yang lain, listrik misalnya. Andai tidak dikoordinir oleh pemerintah kita tentang listrik, kita mau seperti apa? Ya, kita nggak bisa berceramah seperti ini, ngomong di sini terdengar di sana, kalau tidak ada listrik, ya kesulitan. Air, urusan PAM saja, kalau tidak dikoordinir, mau bagaimana kepentingan mereka dalam bab ini, penggunaan air. Banyak sekali kalau kita pikirkan maslahat-maslahat yang besar yang dilakukan oleh para penguasa untuk rakyatnya, yang mestinya bagi tiap-tiap muslim menyadari itu. Ulama kita telah mengatakan, ulama kita telah mengisyaratkan, wallahi lama yuslihuna bihim lama yuslihullahu bihim akthar mimma yusidu. Demi Allah, sumpah, Al-Hasan Al-Basri sumpah bahwa apa yang Allah perbaiki dengan melalui para penguasa itu lebih banyak daripada kerusakan yang mereka lakukan. Andai ada kerusakan, maka nggak seberapa dibanding kebaikan yang mereka berikan kepada masyarakat. Belum lagi urusan agama, urusan haji, urusan pernikahan, dan macam-macam. Nah, ini yang harus disadari oleh kita sebagai rakyat. Ini ajaran agama kita, ini petunjuk para ulama kita. Bagaimana
menyadarkan rakyat agar mengerti status penguasanya. Karena itu tadi Allah katakan atau Nabi katakan mereka adalah dhillullah, naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai rakyat. Maka yang menghinakan akan dihinakan oleh Allah, yang memuliakan akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam menggambarkan pula kepada kita bagaimana semestinya hubungan yang baik dan harmonis antara para pemimpin muslimin dan rakyatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik para pimpinan kalian itu alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yaitu mereka yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Nah, lihatlah, kalau ini betul-betul terjalin, maka betapa indahnya, betapa damainya kehidupan suatu bangsa, kehidupan suatu masyarakat. Nabi katakan khiyaru a'immatikum, para pemimpin kalian yang terbaik adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang mereka cinta kepada kalian. Para pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Wa tuhibbunahum, dan kalian wahai rakyat pun cinta kepadanya. Wa yusalluna alaikum, mereka para pemimpin yang mendoakan rakyatnya, doa-doa kebaikan untuk rakyat. Wa tusalluna alaihim, dan kalian pun mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, sangat indah bila hal itu betul-betul terwujud, hubungan yang sangat baik antara kedua belah pihak, para pemimpin dan rakyat mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Namun demikian, kita menyadari bahwa kita semua, baik kita sebagai rakyat atau para pemimpin kita, adalah manusia biasa, manusia yang mungkin salah, lalai, keliru, lupa, tidak tahu, dan seterusnya, atau mungkin bahkan terbawa oleh hawa nafsu dan seterusnya. Sehingga di sini, ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kita sebagai rakyat punya kewajiban yang mungkin banyak kita belum bisa melaksanakan. Kewajiban itu terhadap para penguasa kita. Begitu pula dari pihak penguasa dan para pemimpin, mungkin juga akan terjadi dari mereka perkara-perkara yang itu kekurangan-kekurangan atau kelalaian, atau bahkan mungkin kezaliman. Mungkin saja itu terjadi, karena sekali lagi kita adalah sama-sama manusia yang tidak luput dari salah dan lupa. Nah, untuk itu, untuk tetap menjaga hubungan yang baik, untuk tetap menjaga kepentingan umum, kedamaian, dan stabilnya kondisi suatu masyarakat, Islam memberikan bimbingan-bimbingan dan ajaran-ajaran kepada umatnya.
Ulama kita rahimahullah menetapkan kaidah-kaidah bagaimana kita menjalani kaidah-kaidah itu dalam hubungan kita dengan para pimpinan kita. Buku-buku ditulis oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, bahkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan wasiat para sahabat, para tabi'in. Nah, buku-buku tersebut mesti menjadi rujukan bagi kita dalam kita bermuamalah, bersikap dengan para pimpinan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu pada kesempatan yang mulia ini insyaallah di sini saya akan bacakan kepada para hadirin rahimakumullah beberapa kaidah penting yang telah ditulis oleh salah satu dari ulama kita, yaitu Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim dalam kitab beliau Muamalatul Hukam fi Dawil Kitab was Sunnah, yang artinya bagaimana bermuamalah dengan para pimpinan muslimin sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ikhwan fillah rahimakumullah, beberapa kaidah yang beliau sebutkan insyaallah akan kita baca satu persatu sesuai dengan kesempatan yang ada sekarang ini. Semoga dengan itu kita menjadi lebih mengerti, kita berjalan sesuai dengan ilmu, tidak berjalan dengan kebodohan atau hanya mengikuti perasaan. Sekali lagi, Islam agama yang sempurna. Perkara-perkara kecil telah dituntunkan oleh Islam ajarannya. Bagaimana dengan perkara besar? Tentu lebih diperhatikan oleh ajaran agama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, kaidah yang pertama dalam bab ini adalah al-qaidatul ula, wujubu 'aqdil bai'ah lil imam al-qa'im al-mustaqir al-muslim wa taghlid 'ala man laysa fi 'unuqihi bai'ah wa tarhib min naqdiha. Kaidah yang pertama adalah wajib mengikat baiat kepada pemimpin yang memimpin muslimin atau wajib mengikat baiat janji setia untuk taat, ya, kepada pemimpin muslim yang memimpin di negeri muslimin, wa taghlid 'ala man laysa fi 'unuqihi bai'ah, dan kecaman keras bagi orang yang tidak mau mengikat baiat kepadanya, serta ancaman bagi orang yang membatalkan baiat tersebut. Sebelum kita baca beberapa penjelasan ulama kita dalam hal ini, perlu kita pahami beberapa kata yang ada dalam kaidah itu. Yang pertama, bahwa baiat, ya, baiat ini artinya janji setia untuk taat dalam perkara yang baik, dan ini kalau dulu dilakukan diantaranya langsung berbaiat kepada Nabi, bersalaman, jabat tangan, dan menyatakan, ya. Namun tentunya tidak setiap orang mesti seperti itu, karena tidak mungkin dilaksanakan oleh setiap orang dengan cara seperti itu. Sehingga di sini ulama kita menjelaskan bahwa
Ini cukup dalam keyakinan kita, yang kita sebagai rakyat meyakini, mengakui bahwa kita sebagai rakyat, saya sebagai rakyat punya kewajiban secara syar'i untuk taat kepada pimpinan saya di negeri ini, ya, pimpinan muslim yang menguasai muslimin di negeri ini. Nah, seperti itulah kita punya baiat, dan ini dilakukan kepada al-imam al-qaim al-mustaqir al-muslim, pimpinan muslim yang menguasai wilayah itu, seperti diterangkan oleh para ulama kita, dan nanti akan dijelaskan pula pada kaidah yang lain, bahwa ini bukan untuk pimpinan-pimpinan kelompok, ya, amir jamaah, syekh tarikat, atau yang semisalnya, bukan. Tapi ini adalah untuk para pemimpin muslimin. Kalau dulu ada istilah khalifah yang menguasai muslimin seluruhnya, atau amirul mukminin, atau raja, malik, atau sultan, itu hanya istilah-istilah. Sekarang di zaman kita ada istilah presiden misalnya, itu hanya istilah, namun maksudnya sama. Itulah yang dimaksud. Dialah yang kita berikan baiat kepadanya. Saya menyatakan, saya mengakui, saya meyakini, oh, saya punya kewajiban taat kepada pimpinan saya tersebut dalam perkara yang baik. Nah, ini adalah wajib. Wat-taghlid 'ala man laysa fi 'unuqi bai'ah. Kecaman keras bagi orang yang meyakini dia tidak punya kewajiban tersebut. Kalau kita sebagai salah satu dari rakyat tidak merasa ada kewajiban itu dan merasa bebas-bebas saja, terserah saya, maka ini mendapat kecaman keras dalam ajaran agama kita. Dia berarti tidak berbaiat kepada pimpinannya yang muslim itu. Wa tarhib min naqdiha, dan ini ada ancaman berat bagi orang yang membatalkan baiat itu. Ya. Maka dari sini kita di negeri kita, ya, tergantung siapa yang menjabat sebagai pimpinannya. Di masa sekarang, misalnya Bapak Presiden kita Joko Widodo, maka baiat kita kepada beliau. Lain waktu berganti lagi, ya kepada penggantinya, dan begitu seterusnya. Yang di Saudi Arabia misalnya, sekarang di sana ada Raja Salman, maka rakyatnya berbaiat kepada beliau. Begitu pula seterusnya, ketika diganti dengan raja yang lain, maka rakyatnya berbaiat kepada penggantinya. Nah, itulah prakteknya di masa kita sekarang ini. Ya, itulah baiat yang syar'i sesuai dengan penjelasan para ulama kita rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Hasan bin Ali, dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, man waliyal khilafata bi ijma'in nas alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Siapa waliyal khilafah, yang menjabat sebagai khalifah, ya, dulu istilahnya begitu. Kalau dulu misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berikutnya Al-Hasan,
dalam waktu yang pendek. Mereka ini ya para khulafa, para khalifah, umaraul mukminin. Berikutnya pindah kepada Muawiyah. Muawiyah sudah disebut sebagai raja. Jadi raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah. Dan itu sebaik-baik raja, tidak ada yang seperti beliau. Nah, lihat bagaimana perbedaan istilah ya. Dulu seperti itu, di zaman Muawiyah sudah menjadi raja. Dan itu dengan nas hadis Nabi SAW. Tapi tetap hukum tetap, kewajiban untuk taat kepadanya tetap berlaku padanya hadis-hadis Nabi terkait bab ini. Sehingga di sini sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, seorang yang telah menjabat khalifah dengan kesepakatan manusia padanya, ridha mereka terhadapnya, fahuwa amirul mu'minin, maka dia adalah amirul mu'minin, pimpinan bagi kaum mukminin. La yahillu li ahadin an yabita lailatan, tidak halal bagi seorang pun bermalam satu malam saja, wala yara an laisa alaihi imam, dan dia berpandangan saya tidak punya imam. Jangan sampai satu malam saja, jangan sampai ada keyakinan saya merasa nggak punya imam, nggak punya pimpinan yang wajib ditaati. Tidak, ini perkara berat. Bahasa yang digunakan oleh Al-Barbahari, la yahillu, tidak halal. Barran kana au fajira, apakah pimpinan itu pimpinan yang baik atau pimpinan yang melakukan kejahatan. Ya, tadi kita sebutkan suatu hal yang mungkin sekali karena manusia, dia pemimpin dan juga ada kejahatannya, kekurangan-kekurangannya. Sekalipun ada, tetap kita harus mengakui selama dia seorang muslim sebagai pemimpin kita. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal, demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, sebagai salah satu ulama-ulama besar, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, suatu saat terjadi di kota Madinah kekacauan di saat kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sebagian orang-orang menilai bahwa Yazid bin Muawiyah pemimpin yang tidak layak sebagai pimpinan. Dinilai dia melakukan maksiat-maksiat, sehingga kala itu di kota Madinah terjadi pemberontakan. Dan ketika itu betul-betul kejadian yang dahsyat ya di kota Madinah. Nah, salah satu dari pimpinan orang-orang yang ketika itu tidak mau taat kepada Yazid adalah Abdullah bin Muti'. Maka datanglah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an ingin memberikan suatu nasihat kepadanya untuk tidak melakukan itu. Ya, sekalipun Yazid dinilai punya kekurangan-kekurangan yang dinilai oleh mereka sebagai perbuatan-perbuatan maksiat. Saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang, Abdullah bin Muti menampakkan penghormatan. Itrahu ya Abi Abdurrahman wisada, berikan bantal kepadanya,
yakni untuk duduk bersandar, mau dimuliakan. Faqala inni lam ati li ajlis. Kata Abdullah bin Umar, saya tidak datang untuk duduk di sini. Ataituka liuhadditsaka haditsan. Aku datang kepadamu untuk menyampaikan kepadamu suatu hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiyallah yaumal qiyamah la hujjatalah." Nabi mengatakan, siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, laqiyallah yaumal qiyamah la hujjatalah, nanti akan ketemu Allah di hari kiamat dalam kondisi tidak punya hujjah, tidak punya alasan. Wa man mata laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan siapa yang mati dalam kondisi tidak ada baiat di pundaknya, mata mitatan jahiliyah, tidak ada baiat di lehernya, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam kondisi seperti matinya orang-orang jahiliyah. Nah, ini nasihat dari sahabat Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Muti', menyampaikan hadis dari Nabi yang begitu tegas, mengancam orang-orang yang merasa tidak lagi punya baiat, tidak lagi wajib taat kepada pimpinan yang ada. Ala kulli hal, nasihat disampaikan, namun ternyata tidak diterima nasihat itu, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan betul-betul kota Madinah ketika itu kacau yang luar biasa, ya, kurang lebih 3 hari 3 malam terjadi kekacauan yang luar biasa disebabkan karena pemberontakan. Nah, ini salah satu contoh. Walhasil, hadis Nabi SAW menyebutkan seperti yang tadi kita dengar, menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib tetap meyakini kewajiban kita untuk taat pada perkara yang baik pada pimpinan muslim. Jangan sampai karena adanya kekurangan pada mereka lalu kita merasa tidak wajib taat kepadanya. Ini artinya khala'a yadan min ta'ah, mencabut tangannya dari ketaatan. Ini berat ancamannya, seperti dalam hadis Nabi SAW. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, kaidah yang kedua, di sini tentu kita tidak banyak menyebutkan dalil karena tentunya waktu yang terbatas, sehingga beberapa ucapan ulama maupun dalil yang kita baca pada tiap-tiap kaidah semoga sudah mewakili dan mencukupi. Kaidah kedua, al-qaidatu tsaniyah, man ghalaba fatawalla al-hukm wastatabba lahu fahuwa imamun tajibu bai'atuhu wa ta'atuhu wa tahrumu munaza'atuhu wa ma'siyatuhu. Siapa yang ghalaba fatawalla al-hukm, yang menang lalu menguasai pemerintahan, wastatabba lahu, dan telah tentram masyarakat dalam kepemimpinannya, fahuwa imamun, maka dia adalah imam, tajibu bai'atuh, wajib dibaiat, wa ta'atuh, wajib ditaati, yakni pada perkara yang baik, wa tahrumu munaza'atuhu wa ma'siyatuh, dan haram untuk dimaksiati dan ditentang. Ya. Nah, ini kaidah kedua yang maknanya di sini perlu sedikit saya jelaskan, bahwa man ghalaba, siapa yang menang
Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa kepemimpinan dalam hal ini misalnya khalifah dalam Islam terwujud dengan beberapa cara. Bisa jadi dengan apa? Kesepakatan ahlul halli wal aqdi istilahnya. Jadi dalam hukum tata negara ya, dalam Islam nanti ada sekumpulan orang yang disebut ahlul halli wal aqdi. Ini ada ulama ya, ulama-ulama syariat, mungkin juga ada para ahli di situ dalam bidang-bidang yang strategis dalam suatu negara. Mereka ini orang-orang tertentu menjadi suatu tim, semacam tim begitu ya, yang disebut ahlul halli wal aqdi. Mereka ini yang memilih nanti dengan berbagai macam pertimbangan ya, syar'i maupun pertimbangan keamanan, perekonomian dan lain-lain. Maka ahlul halli wal aqdi menetapkan fulan yang jadi pemimpin. Nah, ini semacam dulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ya disepakati oleh para sahabat yang mulia untuk dibaiat. Di situ berkumpul Umar, Abu Ubaidah dan lain-lain dari kalangan Ansar juga sepakat pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini cara pertama. Cara kedua adalah dengan ditunjuk ya, dengan ditunjuk oleh pimpinan sebelumnya. Ditunjuk oleh pimpinan sebelumnya. Sebagai contoh adalah kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah dengan ditentukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, begitu pula terjadi semisal itu pada khalifah-khalifah di kemudian hari. Walhasil itu cara-cara yang syar'i seperti itu. Kemudian terjadi pula cara yang lain yang sebetulnya cara itu asalnya tidak sesuai dengan syariat. Misal terjadi peperangan antara pemimpin yang ada dengan suatu kelompok ya, sampai akhirnya pimpinan yang ada terkalahkan. Ketika pimpinan yang ada terkalahkan, kemudian dikuasai oleh yang berikutnya. Ya, misalnya dulu ya, dinasti Umayyah, khilafah Umayyah. Ketika itu orang-orang Abbasiyah menyerang mereka sehingga dikuasailah oleh golongan Abbasiyah ini, dikuasai, dan mereka yang akhirnya memimpin. Nah, ini makna kaidah ini. Man ghalaba fatawalla al-hukm. Bila ada kejadian seperti itu, tidak seperti cara Abu Bakar, tidak seperti cara Umar, tapi ada suatu kejadian seperti tadi ya, maka kemudian yang menguasai berikutnya, kemudian masyarakat pun sudah di bawah kekuasaannya, mengikuti mereka, maka ini menjadi imam. Walaupun cara yang ditempuh cara yang salah, tapi ketika mereka akhirnya menguasai, sudah ya, jadilah mereka penguasa yang diikuti, wajib dibaiat, wajib ditaati, tidak boleh dilawan dan dimaksiati. Nah, ini satu kaidah penting juga yang kemudian kita akan lihat nanti insyaallah beberapa landasannya.
Dan mungkin juga ini mirip dengan kondisi-kondisi di masa kita ya. Ada cara-cara meraih kepemimpinan tapi nggak sesuai syariat, ya kan? Ala kulli hal, sampailah dia kepada kursi kepemimpinan. Ya, maka ketika telah sampai pada posisi itu, rakyat di bawah juga di bawah kepemimpinannya, maka dialah yang menjadi penguasa yang wajib ditaati. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, sebagaimana dalam riwayat Abdus ibn Malik al-Attar, kata Imam Ahmad, wa man ghalaba alaihim, yani al-wulad bis-sayf hatta sara khalifatan, dan siapa yang menang dan menguasai muslimin, yakni dari mereka para penguasa yang baru ini, bisayfi, dengan cara pemberontakan, bisayf, mengangkat pedang sampai akhirnya menang, hatta sara khalifatan, sehingga dia menjadi khalifah, wa summiya amiral mu'minin, dan disebut sebagai amirul mu'minin, fala yahillu li ahadin yu'minu billah wal yawmil akhir, maka tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an yabita wa la yarahu imaman, untuk bermalam dalam kondisi tidak meyakininya sebagai imamnya. Lihat bahasanya juga, la yahil, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bermalam dalam kondisi tidak meyakininya sebagai imam. Barran kana au fajira, apakah dia seorang yang baik atau seorang yang melakukan kejahatan. Ya, ini Imam Ahmad bin Hanbal ya mengatakan demikian dalam akidahnya. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ini para ulama kita, Rawal Baihaqi fi Manaqib Syafi'i rahimahullah an Harmalah. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Manaqib Syafi'i dari Harmalah, qal sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, kullu man ghalaba 'ala al-khilafah bis-sayf hatta summiya khalifah, semua orang yang menang dan menjadi khalifah, dia kuasai dengan cara mengangkat pedang, hatta yusamma khalifatan, sampai dia disebut khalifah, wa yujmi'u an-nas alaihi, dan orang kemudian sepakat, yakni tentunya rata-rata ya. Kalau orang dalam arti harus semuanya satu persatu, ya ini hal yang tidak mungkin. Tapi maksudnya mayoritas mereka, ya rata-rata mereka sudah sepakat dengannya, tunduk dengannya dalam kepemimpinannya, bahwa khalifah, maka orang ini menjadi khalifah. Orang ini menjadi khalifah, ya, sehingga dia diberi hukum-hukum sebagai khalifah, ditaati dan diikuti dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dikatakan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, ini penting di sini ya. Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, yang orang-orang mengatakan Wahabi, yang orang-orang menuduh dia sebagai biang terorisme, ya, yang mengatakan Salafi, Wahabi, biang teroris. Coba dengarkan ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau rahimahullah dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, al-a'immah mujmi'un min kulli madhab, para imam
para imam. Beliau mengatakan a'immah, menukil dari para imam. Ya semacam tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, beliau menghargai para imam itu. Ya, bukan memusuhi. Beliau mengikuti dan menghargai para imam itu. Mujmi'un min kulli madhab, dari tiap madhab. Berarti beliau mengakui madhab-madhab itu. Ya, jangan digambarkan Wahabi anti para ulama madhab. Jangan digambarkan Wahabi madhab kelima misalnya, tidak. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikatakan Wahabi itu mengikuti para imam madhab, mengakui mereka, mengambil ilmu juga dari mereka. Lihat ini, al-a'immah mujmi'una min kulli madhab, para imam sepakat dari tiap madhab, ala anna man taghallaba ala baladin, bahwa siapa saja yang telah menguasai suatu negeri, au buldan, atau menguasai beberapa negeri, yakni menjadi dalam kepemimpinan dia satu negeri, atau bahkan mungkin meluas beberapa negeri dia kuasai. Apa kata beliau? Lahu hukmul imamah fi jami'il asya, maka dia mendapat hukum sebagai imam, diberlakukan kepadanya hukum sebagai imam fi jami'il asya, dalam segala hal. yakni harus ditaati, harus dihormati, tidak boleh memberontak kepadanya, dan seterusnya. Ini ucapan beliau, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, bagaimana kemudian yang seperti ini dikatakan biang terorisme? Orang-orang kita yang mungkin mengambil ilmu dari beliau, ya, sementara ucapan beliau seperti ini, bagaimana akan dikatakan sebagai teroris? Kalau berkeyakinan demikian, justru ini yang ditentang oleh siapa? Para teroris itu. Kalau mereka para pelaku teror itu, pengikut kelompok-kelompok teror itu, membaca ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, pasti nggak setuju, pasti menentang, nggak mungkin setuju. Ya. Baik, jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau begitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sejalan dengan para imam yang lain. Intinya dalam kaidah ini sepakat para ulama kita, siapa yang menguasai suatu negeri walaupun dengan cara yang salah saat cara menguasainya, tapi ketika menguasai dia menjadi imam yang harus ditaati dan memiliki hukum-hukum sebagai imam yang kita nggak boleh keluar dan memberontak kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya yang telah kita baca dan mungkin nanti juga sebagiannya akan kita baca. Sementara kita cukup dulu sampai di sini karena waktu telah mendekati zuhur. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hmm?